Selamat datang di channel YouTube Jackson Mairing. Kali ini kita akan belajar bagaimana memeriksa kenormalan dari suatu data. Pada video sebelumnya kita telah membandingkan hasil belajar dengan metode PPM dan hasil belajar dengan metode penemuan dengan menggunakan uji T perbandingan dua sampel independen. Sebelum kita menggunakan uji T atau uji-uji parametrik yang lain, salah satu uji parametrik tadi uji T, korelasi produk moment percent juga mensyaratkan kenormalan dari kedua data. Nah, sebelum kita menggunakan uji T atau uji korelasi produk moment percent sebelumnya, kita harus memeriksa apakah data PBM dan penemuan, hasil belajar PBM dan penemuan menyebar normal. Kali ini kita akan belajar memeriksa kenormalan dari PBM, sedangkan penemuan saya tinggalkan sebagai bahan belajar kalian. Untuk memeriksa kenormalan, langkah pertama adalah menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Pada perbandingan dua sampel, kita telah menentukan rata-rata. Ini saya bold. Kita juga telah menentukan variance. Berarti kita tinggal menentukan standar deviasi atau S. Standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari variance. Oleh karena itu, kita tambahkan baris di bawah variance dengan cara mengklik pada nomor 38 ini, klik kanan, lalu akan muncul pop-up menu, lalu kita pilih insert. Lalu kita tulis sini standar deviasi yang disimbolkan dengan S. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa rumusnya adalah akar dari variance. Berarti perintah di Microsoft Excel sama dengan SQRT, perintah untuk akar, buka kurung, kita klik data variance, tutup kurung, enter. Sedangkan kalau kita ingin mencari yang variance standar deviasi dari penemuan, tinggal kita tarik ke sebelah kanan. Oke. Tapi kali ini kita hanya akan menggunakan standar deviasi dari PBM karena kita ingin memeriksa kenormalan dari data PBM. Langkah 1 sudah selesai. Langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi dari setiap data yang telah diurutkan. Data hasil belajar PBM kita simbolkan dengan XI. Kemudian frekuensinya dengan FI. Jadi telah disebutkan XI ini adalah data yang telah diurutkan. Untuk memperolehnya, kita copy, kita blok dulu datanya. Klik kanan, copy, lalu kita paste di kolom G dengan title, dengan judul XI, paste. Kemudian kita urutkan datanya menggunakan perintah, kita klik data, klik short, kemudian pilih continue with the current section, short, kemudian pastikan di order ini smallest to largest, dari yang terkecil ke terbesar, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya, kita buang pada kolom G, pada XI ini data-data yang sama. Jadi sebagai contoh 50 ini cukup satu saja, ada 1, 2, 3, 4, 3 yang lainnya kita buang. Caranya kita blok 3 datanya, lalu kita delete. Pilih shift cell up, lalu kita OK. Kita lakukan seperti itu untuk data-data yang lain. Ini 47, 50, 52,9 kita buang 1, delete, OK. Kemudian 55,9 kita juga buang, delete, OK.
61, 67, 67,6, 67,6, delete. Oke. Kemudian 70,6 ada dua data, kita buang, delete. Oke. 73, 76,5, 79, 82,4 ada dua, kita buang salah satunya. Oke. 91, 94,1, delete. 97,1 ada 3, kita buang duanya. Oke. 100 ada 3, kita buang duanya. Oke. Shift cell up. Oke. Langkah berikutnya adalah kita hitung berapa banyak data 41,2, dengan kata lain berapa nilai frekuensi dari data X 41,2 di baris pertama. Caranya adalah kita beri perintah sama dengan count if, buka kurung, kita blok data XI-nya, tapi dalam hal ini data aslinya yaitu data hasil belajar dengan PBM. Kita blok datanya. Sudah. Lalu kita menuju formula bar yang di atas ini ada tulisan fx. Kita beri tanda titik koma. Titik koma bagi laptop yang settingannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, maka Anda menggunakan koma. Lalu kita klik data G2, sel G2, yaitu data 41,2. Jadi perintah countif itu adalah menghitung pada data yang ada seberapa banyak frekuensi dari 41,2. Lalu kita enter. Jadi 41,2 pada data hasil belajar PBM ada sebanyak 1 atau frekuensinya 1. Sebetulnya kita bisa langsung mengcopy ke bawah, tapi ingat kita harus memblok datanya. Kalau kita copy langsung ke bawah, maka datanya juga akan turun satu tingkat ke bawahnya. Kita kunci dengan cara memberi tanda dolar. Kita klik di antara B dan 2 ini, kita beri tanda dolar. Di antara B dan 34 juga kita kunci. Oke. Baru kita copy ke bawah. Caranya bisa dengan Ctrl C, Ctrl V, atau kita ke pojok kanan bawah ini sampai berubah tandanya menjadi tanda tambah. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita periksa apakah yang kita kerjakan itu benar. Caranya adalah kita jumlahkan frekuensinya. Kalau hasilnya sama dengan banyaknya data, berarti apa yang telah kita kerjakan itu sudah sesuai. Jadi kita saya ulangi lagi, menjumlahkan pakai perintah sum. Lalu kita buka kurung, blok datanya. Datanya 33. Kita cek. Sebelumnya kita beri nomor saja biar mudah. Benarkah ada data sebanyak 33? Cara memberi nomor, kita buat 1, 2, saya ulangi. 1, 2, 3, lalu kita blok 1, 2, 3, lalu kita tarik ke bawah seperti mengcopy. Sampai data yang terakhir, lalu kita periksa. Oke, ternyata apa yang telah kita kerjakan itu sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghitung frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sama seperti pada waktu membuat tabel frekuensi, kita buat nama di kolom I sebagai fkum. Maksudnya adalah frekuensi kumulatif. Cara membuatnya adalah untuk baris pertama, kita buat sama dengan kita klik sel H2. Untuk baris yang kedua, sama dengan kita klik nilai yang di atasnya, ditambah dengan sel H3. Di I2 ditambah H3. Setelah selesai, kita copy ini rumusnya ke bawah.
nilai yang terakhir harusnya 33. Ya. Sudah sesuai yang 33 ini, kita buang saja karena juga udah benar dikonfirmasi dari F kumulatif. Langkah berikutnya, kita buat kolom baru lagi, judul baru lagi, yaitu SI. SI. SI ini adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya data. Jadi setiap nilai dari frekuensi kumulatif tadi kita bagi dengan banyaknya data. Kita sudah tahu banyaknya data itu sama dengan 33, berarti sama dengan setiap frekuensi kumulatif. Kita klik frekuensi kumulatif I2, kita bagi dengan banyaknya data yaitu 33. Lalu kita copy sampai di bawah. Harusnya nilai yang terakhir adalah 1. Sudah sesuai. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menghitung nilai ZI. Jadi ZI ini adalah nilai setiap data, yaitu X. ZI. Oke. Jadi ZI itu adalah nilai transformasi ke normal baku. Rumusnya adalah setiap data dikurangi rata-ratanya, lalu dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kita beri perintah setiap data, yaitu setiap XI, kita klik XI yang pertama, yaitu sel G2, kita kurangi rata-ratanya, kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya ada di sel B36, ya. Lalu kita pergi ke formula bar yang di atas ini yang ada fx, perhatikan mouse yang saya tunjukkan ini, tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasinya. Enter. Hasilnya adalah negatif 1, sekian. Sebelum kita copy, kita kunci lagi nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Kita klik. Untuk memunculkan rumus tadi di K2, tekan Fn F2. Fn F2, mungkin ada laptop yang cukup menekan F2, tapi di laptop saya itu ditekan Fn F2. Ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin langsung, nggak perlu tekan tombol, bisa pergi ke fx ini, formula bar. Ya, jadi kita beri, karena supaya Anda melihat tanda dolarnya, saya lebih memilih menekan Fn F2 atau F2 saja. Ini diantara rata-ratanya di B36, berarti kita kunci pakai dolar. Ini juga kita kunci standar deviasinya. Kita enter. Sekarang kita copy sampai ke data yang terakhir. Saya ingin periksa apakah betul standar deviasi B38 betul. Oke. Setelah kita menghitung ZI, maka langkah ketujuh kita menentukan nilai PI. PI itu mungkin sebaiknya Anda baca buku statistika saya saja, statistika pendidikan Jackson Pastini Myring yang dapat dibeli di e-commerce tertentu. Kita hitung peluang di bawah kurva normal. Ya. Dengan Excel, menghitung peluang ini menjadi mudah. Pada zaman dulu, orang menggunakan tabel normal baku. Oke. Kalau dengan Excel, kita beri perintah sama dengan norm as this. Norm as this, buka kurung, lalu kita klik ZI yang pertama atau sel K2, tutup kurung, enter. Lalu kita copy ke bawah sampai nilai yang terakhir. Selesai. Langkah ke-8, ke-7, yaitu kita menentukan nilai mutlak dari SI dikurang PI. Nilai mutlak itu simbolnya dua tanda tegak lurus, atau ya saya langsung tulis saja, SI dikurangi
PI. Oke. S-nya huruf besar supaya sama. Huruf besar SI dikurangi P. Nah ini tanda mutlak itu yang tanda dua tegak. Ya. Ini artinya adalah setiap nilai SI yang pertama ini dikurangi PI yang pertama. Kemudian S yang kedua dikurangi P yang kedua. Ya. Tapi kita hasilnya tadi, pengurangan tadi kita mutlakan dalam matematika itu membuat yang negatif jadi positif. Itu mungkin sederhananya, yang positif tetap positif. Tapi oke lah, perintahnya ABS absolut. Ya. Berarti tadi S yang pertama dikurangi P yang pertama, tutup kurung. Kita copy ke bawah. Oke. Langkah ke-8 adalah menghitung nilai mutlak dari SI kurang 1 dikurangi PI. Apa makna dari SI kurang 1? Kita akan pelajari berikut ini. Pada baris yang kedua, ini adalah nilai dari data yang pertama atau I-nya sama dengan 1. Sehingga pada sel N2, I-nya kita ganti dengan 1. S, 1 kurang 1, S0. S0-nya kita buat sama dengan 0, dikurangi P1. Berarti kita beri perintah nilai mutlak, perintahnya ABS, absolut. Ya. S0 itu sama dengan 0, dikurangi P1. Kita klik P1, nilai PI yang pertama, atau sel L2. Kita tutup kurung. Enter. Kemudian, pada baris yang ketiga, itu adalah data yang kedua, atau I-nya sama dengan 2. Berarti, saya beri perintah langsung saja absolut. S2 kurang 1. S1 dikurangi, I-nya 2 tadi. S1 dikurangi P2. S1 berarti nilai SI yang pertama. Kita klik. Dikurangi P2 berarti nilai PI yang kedua. Enter. Untuk I yang ketiga dan seterusnya itu sama rumusnya dengan I yang 2 atau baris yang ketiga. Sehingga ini tinggal kita copy sampai data yang terakhir. Langkah ke-9 adalah kita hitung nilai statistik dari Kolmogorov-Smirnov yang disingkat dengan KS. Hitung. Berarti saya ketik di sini KS hitung. KS hitung ini adalah nilai maksimum dari kolom M dan kolom N. Berarti perintahnya sama dengan maksimum. Kita buka kurung, kita blok semua data yang ada di kolom M sampai kolom N. Enter. Ya. Saya keluarkan formulanya dengan menekan Fn F2 atau mungkin kalian F2 di laptopnya. Jadi maksimum, perhatikan di sini dua kolom, yaitu kolom M sampai kolom N. Berarti nilai KS hitungnya adalah 0,127 sekian. Langkah yang terakhir adalah kita bandingkan nilai KS hitung dengan KS tabel. KS tabel itu dapat kita peroleh dari tabel untuk uji Kolmogorov-Smirnov yang ada dalam buku statistik pendidikan Jackson-Meyering. Ya. Tapi sebelum kita melihat pada buku tersebut, untuk menentukan KS tabel,
Caranya adalah kita lihat pada bagian 1 kurang alfa. Alfanya kita tentukan sebesar 5%. Kita cari dulu simbol alfa. Ini dia. 1 kurang alfa, koma banyaknya data. Banyaknya n. Jadi pada tabel, kita lihat pada bagian 1 kurang alfa. Untuk uji dua sisi, apa makna uji dua sisi? Silakan dibaca pada buku statistika tersebut. Alfanya sebesar 5%. Berarti 5% itu 1 kurangi 0,5% itu 0,05. Berarti 1 kurang 0,05. Berarti 0,95 kalau kita persenkan menjadi 95%. Banyaknya data n. N itu berubah jadi V karena hurufnya saja, saya ganti hurufnya. Oke, jadi saya ulangi, lihat pada bagian 1 kurang alfa 95%, alfanya 5%, n banyaknya data 33. Kita lihat tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini ada uji satu sisi, pada barisan pertama ada uji dua sisi. Jadi kita pilih saja untuk uji dua sisi, lalu kita pilih P-nya yang 0,95 ini. Pada kolom yang pertama, kedua, dan ketiga, sudah kita tahu kolomnya. Sekarang kita cari banyaknya data. Banyaknya data itu barisnya, ini N. Barisnya kita cari, N-nya 33, sesuai dengan data yang kita miliki. Ya, tadi kolom yang ketiga, ini 30, 35. Loh, pada tabel nggak ada 33. Maka untuk menentukannya adalah kita bagi saja yang sebelum dengan yang kita jumlahkan yang sebelum dan yang sesudah, lalu kita bagi 2 atau dibuat rata-ratanya. Berarti yang sebelumnya 0,242, ini saya tandai, yang sesudahnya 0,224, lalu kita buat rata-ratanya. Jadi KS tabelnya 0,242 tambah 0,224, tambah tadi, buka kurung, 0, berapa tadi? 242. 0,242 tambah 0,224 bagi 2. Betul. 0,242 dan 0,224 kita bagi 2. Kembali. Ini adalah KS tabelnya. Lalu kita bandingkan antara KS hitung dengan KS tabel. Jika KS hitung, saya tulis saja, jika KS hitung lebih dari KS tabel, maka data menyebar tidak normal. Kalau sebaliknya, maka data menyebar normal. Sekarang kita bandingkan. Bisakah Anda ngambil kesimpulan? Ya, KS hitungnya kurang dari atau sama dengan KS tabel. Sehingga kesimpulannya, data menyebar normal. Selesailah uji kenormalan menggunakan statistik hitung Kolmogorov-Smirnov. Selamat belajar.